Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Pada hari ini kita akan belajar, saudara, apa yang disaksikan oleh Linda, supaya kita mengerti momen Tuhan itu indah. Dan kita harus belajar mengerti bagian-bagian kita dan bagian-bagiannya Tuhan, supaya kita mendapatkan itu semua dengan sepenuh-penuhnya. Nah, di dalam Daniel pasal yang kedua, kitab Daniel pasal yang kedua, saya tidak baca semuanya, jadi dipetik ya saudara. Ayat pertama, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Nah, sampai di sini saudara. Saudara, kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tapi kerap kali kita ini tidak menyadari, saudara. Dan percaya kita, pengertian kita kepada Tuhan itu masih belum benar. Karena kerap kali kita punya pandangan Tuhan itu hanya mau berbicara kepada anak-anaknya, tidak kepada orang-orang yang belum kenal akan Tuhan. Nah, saudara, kita baca di dalam ayat ini, di dalam Daniel 2 ini, Tuhan berbicara kepada siapa? Nebukadnezar. Nebukadnezar ini penyembah berhala atau penyembah Allah? Berhala. Tapi kenapa Tuhan mau bicara? Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar mempelajari akan firman daripada Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita tahu posisi dan kedudukan kita. Saudara dan saya ini harusnya lebih dari orang-orang yang lain itu. Hah? Lebih. Tapi kalau Tuhan mau bicara sama mereka, Tuhan mau bicara sama kita enggak? Pasti. Nah, kenapa saudara dan saya kerap kali enggak ngerti, enggak menangkap itu yang dikatakan tadi momen itu? Karena sebetulnya apa? Di dalam dunia daging ini semuanya dimulai dalam dunia roh. Jadi kalau saudara di dalam dunia roh sudah mengimani, sudah mengerti, di dalam dunia daging saudara pasti menerima. Sebab Yesus itu firman roh yang menjelma menjadi daging. Inilah iman orang Kristen. Tapi saudara, sementara ini saudara berjalannya itu roh menjelma menjadi daging, atau lihat dulu kenyataan baru diimani? Lebih gampang mana? Gampang lihat dulu baru diimani, atau percaya dulu baru jadi kenyataan? Gampang mana? Gampang lihat dulu. Nah, ternyata konsep saudara ini tidak pernah bisa hilang. Itu ternyata iketan loh saudara. Dan itu ternyata berhala itu. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar menyadari. Nah, bagaimana sekarang? Ya, sebab saudara kerap kali bilang gini toh, ya aku ngerti pak, ya aku mau pak, tapi nah, ya dah susah. Betul tak? Hah? Iya dah. Kenapa kok susah? Jadi itu kayak gini, ada pintu ketutup. Saudara sudah dikasih kunci,
sudah ada kuncinya, sudah diberi, sudah mengerti bahwa pintu itu harus dibuka. Tapi apa? Saudara cuma main kayak gini loh. Aku sudah punya. Tapi tidak pernah buka. Ya tidak pernah jadi. Nah, kenapa begitu? Karena apa? Saudara tidak pernah ngomongi sama dirimu sendiri, jiwamu ini. Karena yang paling susah itu memang jiwa, saudara. Yang paling sulit itu jiwa. Makanya Tuhan berkata, roh penurut, tapi tubuh lemah. Nah, tubuh itu termasuk yang jadi antara roh, jiwa, dan tubuh. Tubuhnya ini lemah, karena apa? Karena dikendalikan oleh pikiran ini. Pikiran itu jiwa. Maka tubuhmu ini gampang nurut kalau jiwanya sudah menurut, merintah. Sebab saudara mau mengangkat tangan, yang merintah siapa? Pikiran. Tapi kalau pikirannya belum diperintah, dia belum merintah, belum ngerti, belum mau, tanganmu juga tidak bisa digerakkan. Omongin jiwamu loh. Sebab saudara ini jadi orang Kristen kerap kali sudah lama bertobat, terus sudah dididik menjadi pelayan Tuhan, betul tak? Tapi kerap kali kalau jadi pelayan Tuhan itu belajar melayani itu melayani siapa? Melayani orang lain atau melayani dirinya dewek? Mana melayani dirinya dewek? Kalau melayani gampang belajar melayani orang lain. Sebab melayani dirinya dewek itu paling susah. Kalau mengasihi dirimu dewek itu benar. Melayani itu korban, saudara. Tapi kalau saudara untuk dirimu dewek tidak pernah korban, tapi malah mengasihi, minta dikorbani orang, betul tidak? Ini. Tapi kalau kamu belajar melayani orang lain. Nah, Tuhan padahal sudah pesan di dalam Alkitab, bersihkan dulu cawan pinter. Ngerti lo ya. Tapi tidak pernah tidak pernah bersih. Kenapa? Kenapa tidak pernah bersih? Soalnya saudara mau membersihkan dengan kekuatanmu sendiri, tidak mungkin. Sebab cawan hatimu itu tidak bisa. Itu bawaan. Kamu dilahirkan di dalam dosa. Ya toh? Terus kemudian pada waktu dikandung, sifatnya bukan sifatmu tok. Sifatnya bapaknya masuk. Ya toh? Nggak itu tok. Masih engkong ngemak itu ikut-ikut lagi. Masih ketinggalan lagi, ya toh? Sebabnya apa? Sebab kutuk itu berapa turunan? Hah? Kok 7? Dari mana kamu belajar itu? Kamu ini 3, 4 turunan. Nah, kok 7 dari mana itu? Itu pasti dari kepercayaan yang lama. Makanya itu sebabnya ada istilah 7 turunan. Ya toh? Ada sadar toh kamu? Iku iketan toh? Iya, ngomong cewek 7 lah. Padahal Alkitab bilang 3 atau 4. Mbok tambahi dewek kok. Lah ya tambah nanti kotorannya. Jangan, saudara. Sebab Alkitab juga berkata, apa yang kamu ucapkan itu yang terjadi. Makanya harus belajar. Nah, kita kerap kali mau membersihkan cawan itu dari dalam. Tidak bisa, sendiri, dengan kekuatan sendiri. Kamu bilang, kamu mau, tapi tidak bisa, saudara. Makanya, kuncinya. Saya tuh selalu memberikan kunci-kunci, karena apa yang Tuhan berikan, saya berikan. Saya orangnya tidak pernah mau simpen-simpen. Sebab, kalau disimpan, nanti saya yang rugi, tidak diganti baru.
Kalau saya salurkan, saya dapat baru lagi, ya toh? Saya kasihkan, peduli amat. Nah, jadi makanya Tuhan berkata, beri, maka kamu akan diberi. Tapi kamu senengnya apa? Simpan. Supaya tambah banyak. Ternyata diambil orang. Nah, rugi, saudara. Maka dari itu jangan terikat. Nah, kalau saudara sadar bahwa kita itu punya cawan hati yang kotor, itu saudara tidak mungkin membersihkan sendiri. Dengan kekuatan, dengan pendidikan, dengan ilmu apapun tidak mungkin. Kecuali firman. Karena firman itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 7, dikatakan apa? Dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Siapa itu? Roh Kudus. Nah, karena firman, maka Roh Kudus masuk, saudara percaya, maka dari dalam akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu di dalam Yohanes 15 bilang apa? Firmanku yang akan membersihkan kamu. Nah, tapi saudara, kalau baca firman itu paling susah. Karena apa? Harus sangkal diri, ngantuk. Pasti. Saya jamin orang baca Alkitab itu kalau belum cinta sama Tuhan, mesti ngantuk. Jadi baca firmannya pasti sedikit-sedikit, tidak pernah banyak. Cawan isi kopi, kopinya sudah diminum, masih ada endapannya enggak? Nah, ya toh, endapannya ditetesin air tiap hari, bisa bersih dah 10 tahun? Tidak bakal bisa. Kalau tidak percaya cobaan, tetesin tiap hari, tidak bisa. Tapi kalau lantai ditetesin tiap hari, lubang, ya dah. Tapi pembersihan itu tidak bisa. Lalu dikocorkan, tidak netes, dikocorkan, tapi ngentir, bersih tidak? Nah, tapi kalau kamu gerojok terus, bersih tidak? Air hidup firman. Kalau kamu membaca firman Tuhan banyak-banyak, maka Dia yang akan membersihkan kamu. Karena apa? Karena saya dulunya tidak ngerti, saudara. Kenapa sih Tuhan? Saya bertemu sama engkau pada waktu umur 12, kok Tuhan berkata, baca firman-Ku. Buat apa? Tidak ngerti. Aku tidak suruh kamu ngerti. Aku suruh apa? Nurut. Jadi bagian saudara dan saya itu, setiap firman Tuhan berbicara, rema, itu ikuti. Karena situasi saat seperti ini di Indonesia, di Surabaya, di mana-mana ini, tidak tambah lama tambah baik. Saudara, beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu, ada seminar tentang hal kenabian dan kerasulan toh. Apa yang akan terjadi toh? Ini nanti dunia ini tambah lama tambah parah, saudara. Dan Tuhan sudah pesan, apakah kalau aku nanti datang, aku mendapati iman di bumi? Berarti banyak anak Tuhan imannya gugur enggak? Pasti gugur. Siapa yang tidak gugur? Hanya mereka yang hidup di dalam firman. Banyak-banyak firman. Sebabnya apa? Karena kamu kalau mengisi penuh dengan firman, maka nanti di dalam satu saat kamu membutuhkan, di dalam bahaya, di dalam pencobaan, di dalam ujian, di dalam saat-saat yang tertentu, roh firman itu akan berbicara. Muncul. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan. Dan kamu tidak akan kehilangan momentum itu. Kenapa? Saudara bilang, dihimbau sama si Linda, jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. Iya toh, iya toh.
Tapi saudara tidak bisa ternyata. Ya kamu mau, tapi kamu tegang pakai kekuatan sendiri. Berjaga, mana. Tuhan itu justru suka kejutan. Tuhan itu paling suka kejutan. Di mana kamu tidak siap, dia datang. Kalau kamu siap, tidak mau. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kamu atur. Nah, itu loh. Saudara makanya kenali, Tuhan itu tidak bisa diatur. Saya tanya, setan itu sombong enggak? Sombong. Kamu itu sombong enggak? Orang kaya itu sombong enggak? Orang rohani itu sombong enggak? Terus saya tanya, Tuhan itu sebetulnya sombong enggak? Ayo. Tuhan itu sebetulnya sombong enggak? Apa bedanya? Tuhan mau bertindak sak suka-suka piye? Saudara, Tuhan itu tidak sombong. Kenapa? Karena memang dia yang mula-mula, dia yang akhir, dia yang punya segala-galanya. Orang sombong itu karena tidak punya, tapi merasa punya. Ya dah. Kenapa setan sombong? Karena dia tidak punya, tapi pura-pura punya. Kenapa orang kaya sombong? Karena dia bilang itu harta milik dia, padahal barang titipannya Tuhan. Ngerti? Kenapa hamba-hamba Tuhan orang rohani kok sombong? Merasa dia dipilih Tuhan, karunianya milik dia. Jadi lalu menggunakan seenak-enaknya. Jadi sombong. Ngerti? Tapi kalau Tuhan itu tidak sombong. Karena apa? Karena punya dewek. Memang kalau dia bertindak sewenang-wenang, dia tidak sewenang-wenang, itu memang punya dia. Jadi dia mau menggunakan sak suka milik dia kok. Ya dah. Nah, ini loh saudara, bedanya di situ. Padahal kalau saudara tidak mengerti, pasti itu kesombong. Maka dari itu kita harus belajar. Karena Tuhan sudah di dalam ayat berkata, firman-Ku yang akan membersihkan, firman-Ku yang akan mengerjakan. Firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Berarti dia akan melakukan semua yang difirmankan itu. Loh, jadi bukan saudara dan saya. Makanya saya selalu ngomong gini, semua itu karya Roh Kudus di dalam saya. Saya cuma alat dan tidak punya apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan berfirman, saya lakukan. Kalau tidak urusan saya. Kenapa? Karena saya sudah tahu, wah percuma. Kalau bukan Tuhan, tidak bakal jadi dan sia-sia. Karena Tuhan sudah berkata, pohon dilihat buahnya. Maka dari itu saudara perhatikan. Kalau Tuhan bicara sama Nebukadnezar, orang yang menyembah berhala, saudara, ini buat apa? Buat kepentingan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan itu kasihnya sama isi dunia sama. Sebetulnya Nebukadnezar, kalau dia peka dan dia mau rendah hati, dia dapat menangkap dan dia dapat diselamatkan. Tetapi dia sombong. Nah ini loh saudara. Nah kita anak-anak Tuhan, jangan lalu jatuh ke dalam kesalahan yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Sedemikian dia diberi mimpi, pernyataan yang akan terjadi. Loh, ya toh? Mimpinya itu patung dari emas,
dari tembaga, dari besi, dari lempung. Nah, saudara perhatikan. Orang kalau dapat pernyataan dari Tuhan, kebanyakan mereka jatuh seperti yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Dan ini kelemahan anak-anak Tuhan yang tidak disadari. Demikian Nebukadnezar dapat mimpi patung, dia lalu merenungkan, membayangkan, lalu mulai memikirkan masa depannya. Untuk memperingatkan itu, dia lalu membuat patung. Nah, saudara kerap kali tidak sadar, saudara pun melakukan persis kayak Nebukadnezar. Contohnya, ini saudara dapat pernyataan dari hamba Tuhan bahwa nanti Indonesia akan mengalami krisis gini, ekonomi krisis gini, betul? Kamu dapat pernyataan itu dah? Ya dah? Nah, atau kamu dapat mimpi sendiri. Nah, lalu apa yang kamu pikirkan? Ayo gue. Mulai mikir, lalu mulai siap-siap enggak? Ayo jujur. Tapi kalau dia melakukannya karena firman Tuhan, beda. Ngerti? Bedanya tahu, persis tahu? Kalau kamu dapat pernyataan Tuhan, kamu menyiapkan. Beda sama kalau pernyataan Tuhan begitu, terus kamu tanya, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tapi kerap kali kamu tidak tanya gitu, ini pernyataan Tuhan, ya siap-siap. Persis nih, bukan Nebukadnezar loh. Jadi berhala. Ini kesalahan orang Kristen yang tidak disadari. Saya sendiri baru dapat tadi pagi. Sebab saya kalau mau bawa firman Tuhan itu jangan kira kalau saya sudah siap-siap gitu. Tadi pagi Tuhan bilang bangun jam 3:30 bangun. Saya sembahyang karunia lidah Tuhan mungkin nanti wanita-wanita kumpul kabeh loh Tuhan aku minum. Wanita ini pegang peranan aku minum. Sebab sebetulnya itu rumah tangga itu kendalinya di perempuan. Kalau perempuannya brengsek, pasti rumah tangganya brengsek. Sebabnya apa? Sebab dia itu leher. Kepala boleh laki, tapi lehernya itu perempuan. Jadi kalau lehernya kaku, ya kaku. Jadi robot. Ya dah, makanya aku bilang perempuan itu sebetulnya luar biasa. Sebab dia itu yang ngatur kepala. Kelihatannya kepala yang ngatur, tapi sebetulnya itu leher. Sebab saudara perhatikan, syaraf-syaraf sumsum itu semua di leher sampai ke bawah. Utaknya itu cuma pusat tok, tapi sebetulnya yang nerusin, yang anu itu syaraf itu semua jalan melalui leher. Kalau tidak ada leher, nggak berfungsi semua saudara. Biar uteknya mau kelenang-kelentung-lenang duduk dewe, nggak berfungsi saudara. Leher itu penting, saudara itu tahu. Saudara itu kalau jadi perempuan, saudara itu dikasih keluarga, itu tergantung kamu. Dan tidak semua orang perempuan kayak Linda, ngototnya setengah mati. Iya toh. Lah memang ngotot deh, nenek ngotot, untungnya kuat. Coba ora kuat, bodol tenanan. Bab model kayak dia, kayak adik saya Nani, barang itu sak setel, saya sudah lihat tuh, itu setelannya sama itu. Beda sama istri saya lagi. Istri saya orangnya lembut, gak ngotot. Angsal alon-alon, angsal kelakon. Tapi Tuhan memberi suami yang model kayak gini. Tapi itu memang cocoknya gitu. Kalau saya dikasih Linda, bubar, aku dewek jalan cewek lah. Gak bisa. Memang model, memang Tuhan tuh luar biasa, sudah makanya dia dikasih kayak Bernat. Bernatnya, apa Tuhan kata? Ya, bagus, memang begitu.
Itu Tuhan. Makanya itu saudara itu tidak usah kecewa. Jodohmu model kayak apa, itu sudah diberi oleh Tuhan. Tapi pada waktu kamu kawin itu kamu tanya Tuhan atau cari dewek? Nah itu masalah. Kalau cari dewek, ya bayar hargane. Wong kamu sudah wani cari. Tapi kalau saya dulu ya ditunjuki yo. Jadi kalau ada apa-apa, Tuhan engkau yang kasih lo ya. Kamu tanggung jawab lo ya. Ngasih aku model kayak gitu. Dan ternyata paling baik, saudara. Dulunya sih saya terimanya tidak baik. Saya terimanya yang tidak baik. Karena apa? Belum kelihatan baiknya. Sebab, kenapa? Sebab saya tidak mengenal diri saya sendiri. Saudara tahu? Kenapa saudara tidak bisa menerima orang lain, suamimu, anak-anakmu? Karena saudara tidak mengenal dirimu sendiri. Saya tidak bisa menerima istri saya karena saya tidak mengenal diri saya sendiri. Maka dari itu saudara, tapi kalau kamu membaca firman banyak-banyak seperti yang saya alami, akhirnya itu firman menjadi kaca, saya melihat dan di dalam saya kelihatan watak-watak yang sebetulnya bukan dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata, itu hapus, itu hapus, itu buang, itu buang, itu buang, itu buang. Makanya saya melayani diri saya sendiri lebih dahulu. 33 tahun baru Tuhan berkarang keluar. Maka dari itu saudara, kadang-kadang itu Tuhan itu aneh. Kalau sudah keluar, Tuhan berkata, masuk, diem lagi. Kadang-kadang itu. Karena apa? Tuhan mau membersihkan lagi loh. Sebab kita itu jangan bilang kalau ikut Tuhan itu sudah bisa bersih sampai kudus 100%. No. Kalau nanti mati baru itu 100%. Selama masih ada daging ini, mata masih lihat, kadang-kadang muncul. Kenapa? Karena saudara itu seperti mutiara. Mutiara, tahu mutiara? Dalamnya mutiara itu apa? Kerikil, pasir, batu, betul? Tapi orang lain lihat enggak? Enggak toh? Yang lihat apa? Indahnya. Loh, kenapa? Kalau saudara hidup di dalam Yesus, dibungkus dengan firman dan Roh Kudus, tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal, tambah indah enggak? Tambah indah. Tapi kalau itu dipukul, dipecah, kelihatan pasir tidak? Nah, itu hati saudara. Jadi kamu jeleknya kayak apa? Kalau kamu penuh dengan firman dan Roh Kudus, orang akan melihat kemuliaan Yesus. Tapi jangan dipukul. Kalau dipukul pecah, muncul lagi tidak watai? Muncul lah. Siapa yang mukul kerap kali? Pukulan yang paling keras, paling menyakitkan, paling menyedihkan, paling parah siapa? Suami. Kalau kesinggul dipukul orang lain itu masih lumayan lah. Tapi kalau suami, matiang masuknya ke dalam jas. Betul? Betul? Sebab saya pada waktu duduk di sini tadi Tuhan ngomong sama saya. Kamu lihat itu. Banyak yang masih kecewa. Ayo jujur, kecewa terhadap suaminya, kecewa terhadap anaknya, kecewa terhadap saudaranya. Loh. Tuhan bilang, kelihatannya sih mulus-mulus, tapi ternyata hatinya kecewa. Hati-hati, kecewa itu pintu masuk setan. Jadi kalau mutiaranya itu dilubangi, ada lubangnya, hati-hati, suka nanti pecah, saudara. Maka dari itu kita harus sadar, jangan sampai kita membuat berhala. Nah, pintunya itu saudara apa? Hiduplah hari demi hari
bersama dengan Yesus Tuhan. Yesus sudah tahu bahwa dia tidak mungkin tinggal di dunia. Dia ke surga. Tapi dia kirim Roh Kudus. Sebab ini memang zamannya Roh Kudus. Perjanjian lama zaman Bapa. Perjanjian baru zaman Yesus. Zaman akhir zamannya Roh Kudus. 3 harus menyelesaikan tugasnya. Luar biasa. Maka dari itu saudara, engkau dan saya sudah ada Roh Kudus. Berarti status saudara seperti siapa? Zaman dulu, seperti zaman dulu. Zaman perjanjian lama. Seperti raja, imam, dan nabi. Sebab zaman kuno, itu yang dikuasai Roh Kudus, itu cuma raja, imam, dan nabi. Saudara zaman akhir, zaman perjanjian baru, itu semuanya menjadi baru. Perjanjian Allah dengan manusia menjadi baru.